Pipa milik Pertamina terbakar di Jalan Prapat Kurung Tanjung Perak, Surabaya, Kamis malam. Kebakaran terjadi saat petugas Pertamina melakukan perbaikan pipa. Api diduga berasal akibat percikan pada alat pemotong pipa. Kobaran api diselimuti asap tebal, membuat warga di sekitar lokasi panik. Petugas dari Dinas Pemadam Kebakaran Kota Surabaya dan Tanjung Perak yang tiba di lokasi langsung berjibaku memadamkan api. Api berhasil padam 1 jam kemudian. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran ini, namun lalu lintas jalan Tanjung Perak menuju Pelabuhan Tanjung Perak sempat mengalami kemacetan. Apinya keluar. Bapak jaga di sini Pak tadi Pak? Iya, jaga sini saya. Terus Bapak gimana? Lapor atau gimana? Bapak? Langsung lapor ke Pertamina? Enggak, ada yang makan. Pertamina ada yang makan sini. Oh, sudah ada di sini? Ada yang makan. Oh, berarti ada lagi betul-betul berarti? Ada yang kerja. Oh, ada yang kerja. Pasca kebakaran pada Jumat siang, Jalan Prapat Kurung sudah dibuka untuk semua kendaraan. Namun petugas Pertamina masih memberi garis polisi. Sementara petugas Pertamina yang berada di lokasi tidak bersedia memberikan keterangan terkait pipa yang terbakar, apakah pipa BBM atau pipa gas LPG. Pemirsa, hujan deras yang mengguyur ibu kota sejak Kamis malam mengakibatkan ratusan rumah di permukiman padat penduduk Petamburan, Jakarta terendam banjir. Warga khawatir banjir semakin tinggi jika hujan tak kunjung reda. Sejak pagi hingga sore banjir yang merendam ratusan rumah di Jalan Petamburan Tanah Abang, Jakarta Pusat belum juga surut. Banjir setinggi 30 hingga 60 cm merendam akses jalan hingga masuk ke dalam rumah warga. Sejumlah warga yang rumahnya terendam banjir terus berusaha menguras genangan air dari dalam rumah agar tidak semakin tinggi. Banjir juga semakin meluas hingga sore hari. Banjir disebabkan masih buruknya saluran drainase hingga membuat air hujan yang mengguyur selama beberapa jam tidak mampu mengalir normal dan mengakibatkan air tumpah ke jalan dan pemukiman warga. Warga khawatir banjir akan semakin tinggi jika hujan tak kunjung reda. Baru tadi dan sekitar pagi ya Pak. Pagi ya tadi ya. Oh, ini emang udah biasa kebanjiran begini apa seperti apa sih? Kalau misalkan biasa sih enggak. Ini baru mulai banjir lagi sih. Biasanya. Tapi ini masuk sampai ke rumah kayak gini ya Mas ya? Baru kali ini sih lagi. Banjir mengakibatkan aktivitas warga terganggu. Kendati demikian, warga masih bertahan di dalam rumah. Hasil observasi Rumah Sakit Hermina Bekasi terhadap Kenzi, bayi penderita obesitas, terungkap bahwa obesitas yang ia alami tidak hanya akibat nutrisi, tapi juga berasal dari genetik. Pihak Hermina merujuk Kenzi ke RSCM untuk penanganan lebih lanjut dan untuk observasi penyakit penyerta. Kenzi, bayi pengidap obesitas asal Kabupaten Bekasi, Jawa Barat, segera dirujuk ke Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo, Jakarta. Dokter spesialis anak yang menangani Kenzi di Rumah Sakit Hermina Bekasi menyatakan pemeriksaan awal menunjukkan bahwa bayi Kenzi telah menderita obesitas sejak usia 6 bulan. Selain karena masalah nutrisi, faktor genetik turut mempengaruhi kenaikan berat badan bayi usia 1,5 tahun ini. Tim dokter menduga kelebihan berat badan Kenzi dipicu dari penyakit penyerta. Khawatir dengan kemungkinan komplikasi penyakit pada Kenzi, pihak Rumah Sakit Hermina kemudian merujuk pasien ke RSCM untuk penanganan lebih lanjut oleh tim dokter khusus. Yang beratnya demikian ekstrim, kami khawatir juga akan diikuti oleh penyakit-penyakit yang sering menyertai obesitas ya, atau boleh dibilang seperti komplikasinya, mulai dari jantung, kemudian paru-paru, diabetes, kemudian tulang. Di usia 1,5 tahun, berat badan Muhammad Kenzi Alvaro, bayi asal Bekasi, mencapai 27 kg. Dari keterangan orang tuanya, Kenzi lahir dengan bobot 4 kg dan panjang 50 cm. Sejak lahir, Kenzi telah diberikan susu formula dan susu kental manis karena sang ibu tidak bisa memberikan cukup ASI akibat masalah kesehatan.
Udah periksa kemana aja Bu untuk kesehatan Kenzi tersebut? Ke bidan, terus kayak puskesmas, kayak posyandu saya penimbangan selalu ikut. Sejauh ini sih berhenti, maksudnya dia belum bisa kayak anak yang lain-lain belum bisa jalan, dia kan baru duduk doang. Kenzi merupakan anak keempat dari 4 bersaudara. Kini, keluarga berharap agar Kenzi bisa mencapai berat badan ideal sehingga bisa tumbuh dan berkembang dengan sehat dan normal. Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto melakukan pertemuan dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Urusan Kepresidenan Uni Emirat Arab. Pertemuan ini merupakan rangkaian kunjungan kerja Prabowo Subianto ke Uni Emirat Arab dalam event 16 International Defense Exhibition 2023. Pertemuan Menteri Pertahanan Republik Indonesia Prabowo Subianto dengan Wakil Perdana Menteri dan Menteri Urusan Kepresidenan Uni Emirat Arab Sheikh Mansur bin Zayed Al Nahyan digelar di Qasr Al Watan Abu Dhabi. Isu pertahanan, industri pertahanan dan teknologi militer modern serta peningkatan kapasitas termasuk pengembangan sumber daya manusia menjadi bahasan dalam pertemuan ini. Sebelumnya, Prabowo juga menghadiri undangan Presiden Uni Emirat Arab Muhammad bin Zayed yang didampingi Perdana Menteri dan Putra Mahkota Bahrain Salman bin Hamad Al Khalifa. Kerjasama pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab saat ini terjalin erat di bawah Memorandum of Understanding yang ditandatangani pada 24 Februari 2020 di Abu Dhabi. Menhan kedua negara pada 30 Juni 2022 juga telah menandatangani protokol kerjasama pengembangan industri pertahanan antara Indonesia dan Uni Emirat Arab di Kementerian Pertahanan Uni Emirat Arab. Dari Abu Dhabi, tim liputan iNews melaporkan. Seekor biawak dievakuasi petugas dari plafon rumah warga. Selengkapnya akan hadir usai jeda.